Dan itulah sebetulnya yang pada saat nanti kita meninggal, itu yang akan kita bawa. Maka pada saat kelahiran kembali, kita bisa terkondisi apakah di alam bahagia, atau kita terlahir kembali sebagai manusia yang punya kesempatan mengenal Dhamma. Sutihotu Namo Buddhaya. Sahabat alunan kebajikan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada kesempatan yang luar biasa ini, kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara, kegiatan Sanggadana di bulan Katina ini adalah merupakan salah satu hari raya di dalam agama Buddha. Selain tentu kita kenal adalah Magha Puja di awal tahun, kira-kira di bulan Februari, kemudian Waisak sekitar bulan Mei, kemudian Asada di bulan Juli, dan Katina di bulan Oktober ataupun November seperti saat ini. Dari keempat hari raya yang telah saya sampaikan tadi, kegiatan Sanggadana di masa Katina atau hari Katina itu adalah hari yang umat Buddha melakukan secara aktif. Artinya, kalau hari raya yang lain, 3 yang lainnya, umat Buddha hanya duduk, mengikuti acara, selesai dan pulang. Tetapi pada hari Katina, tidak seperti itu. Umat Buddha duduk mengikuti acara dan kemudian hampir setiap orang menggunakan kesempatan untuk mempersembahkan kebutuhan sangga. Ada yang mempersembahkan jubah, ada yang mempersembahkan obat-obatan, ada juga yang mempersembahkan tempat tinggal, karena kadang-kadang di dalam suasana Katina ini umat juga mempersembahkan wihara dan lain sebagainya, tempat tinggal. Kemudian juga tentu ada yang mempersembahkan sarana kesehatan, yaitu obat-obatan. Jadi ada tempat tinggal, pakaian, makanan, dan obat-obatan. Minimal itu. Saudara-saudara, jadi umat Buddha datang bukan hanya sekedar menonton, tetapi umat Buddha kemudian aktif, berpartisipasi, melakukan kebajikan. Karena kalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kerelaan itu sesungguhnya menjadi dasar keamanan, menjadi dasar kelancaran di dalam kehidupan bermasyarakat. Satu contoh yang paling sederhana, saya ingat satu kisah yang cukup lama, mungkin di antara Anda juga ada yang sudah mendengar kisah ini. Jadi, misalnya saja sekarang karpet alas duduk Anda ini, Anda kasih nama. Jadi karpet Anda ini Anda tulisi nama Anda. Kemudian kita tumpuk bersama ya, kita jadikan satu tumpuan. Kemudian kita disuruh mencari karpet kita masing-masing. Jadi kita cari, kita ambil, bukan, ambil lagi, bukan, ambil lagi, bukan punya saya. Sampai lama, sulit ketemu. Mungkin dengan orang yang sekian ini,
nyarinya bisa setengah jam belum ketemu. Tetapi kalau sekarang sistemnya diubah, yaitu nama siapapun yang kamu ambil, berikan kepada yang tertulis nama itu. Nah, jadi lebih gampang sekarang. Ambil, oh namanya si A, langsung dilihat, oh itu, langsung kasihkan. Yang satu manggil, namanya si B, langsung. Dan kita juga cepat dapat. Saya juga dapat nih dari orang lain. Saudara, ini sebetulnya adalah kerelaan. Kalau tadi yang sistem pertama, pokoknya saya ambil punya saya, itu keakuannya besar sekali. Bukan punya saya, buang. Bukan punya saya, buang. Buang. Yang sana juga begitu. Bukan punya saya, buang. Jadi di tempat ini nanti bertebaran karpet, tidak karu-karuan. Lompat sana, lompat sini, kena kepala, kena yang lain-lain sudah tidak karu-karuan. Tidak ketemu. Karena nanti sudah kebuang keluar, malah nyari lagi sana. Bukan, buang lagi, keluar lagi. Buang makin jauh. Sampai nanti akhirnya ada yang nggak dapat sama sekali karena hilang. Nah, tetapi dengan sistem yang kedua ini sangat mudah. Enggak perlu bertebaran kemana-mana. Tinggal ambil, lihat si A, ambil, lihat si B, ambil, lihat, oh punya saya sendiri. Selesai. Nah, ini yang tadi saya katakan, kerelaan itu menjadi dasar kelancaran di dalam kehidupan bermasyarakat. Anda bayangkan, kalau sekarang ada 10 orang di dalam suatu masyarakat, katakanlah 10 rumah. Jadi katakanlah dasawisma ya. Jadi ada 10 rumah di daerah kita, diajari hanya meminta. Kamu minta sama sebelah rumah ya. Kamu butuh apa? Garam, minta. Diajari hanya meminta. Saya kurang beras, minta seberang jalan. Pokoknya 10 rumah ini adanya cuma meminta. Dikasih peraturan begini, hanya ada di 10 rumah ini, anggota dasawisma ini hanya boleh meminta, tidak boleh memberi. Kira-kira bisa hidup nggak dasawisma ini? Butuh garam, mau minta? Nggak boleh. Butuh beras, mau minta? Nggak boleh. Butuh bawang merah, mau minta? Nggak boleh. Hanya meminta, tidak akan pernah ada kehidupan. Tapi kalau memberi, ketika dunia ini ada orang yang diajarkan untuk memberi, barulah kehidupan itu berjalan. Ketika kita punya beras, kita boleh bertanya kepada tetangga kita, punya beras? Tinggal 2 hari, saya kasih. Dengan memberi, dasawisma ini akan menjadi 10 rumah yang penuh sejahtera dan bahagia. Kalau hanya meminta saja, maka 10 rumah ini akan isinya penderitaan. Oleh karena itu di dalam Dhamma kita diajarkan untuk memberi, kita diajarkan untuk berbagi. Dan dalam kesempatan Sanggadana di masa Katina ini, Anda dilatih minimal setahun sekali Anda berbagi. Tentu saja tidak hanya selesai sampai hari ini, tapi Anda disarankan, diharapkan untuk setiap saat di kehidupan Anda, ayolah kita berbagi. Apa yang Anda miliki, marilah kita berbagi. Saya memiliki benda, kita boleh bagikan benda itu. Saya memiliki pola pikir yang baik, ayo bagikan pola pikir itu yang baik. Saya memiliki tenaga, ayo bagikan tenaga itu kepada mereka yang membutuhkan. Karena berbagi bukan hanya tentang materi. Berbagi itu bisa tentang cara berpikir. Berbagi bisa tentang nasihat. Berbagi bisa tentang tenaga, dan masih banyak yang lain. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma,
Kalau kita sudah memahami kebiasaan berbagi, memberi, yang ini menjadi sumber kehidupan ini, maka kita sekarang akan memahami juga bahwa di dalam Dhamma, berbagi itu ada jenisnya. Yang pertama adalah berbagi hal-hal yang bersifat jangka pendek. Hanya bersifat jangka pendek saja. Apa misalnya? Nah, kalau tadi misalnya tetangga minta garam, oke, saya kasih garam. Itu kita sudah berbagi, tetapi jangka pendek. Karena garamnya sudah dimasak, dimakan, diproses, dibuang. Selesai, garam. Punya beras? Punya. Berbagi beras. Ini juga jadi jangka pendek. Karena beras dimasak, beras dimakan, beras diproses, beras dibuang. Diproses akhir, selesai. Nah, itu adalah jangka pendek, tetapi tetap bermanfaat. Kenapa? Karena pada saat kita berbagi, walaupun benda-benda yang jangka pendek, tetapi itu tetap memberikan kebahagiaan untuk mereka yang mendapatkan. Karena kita memberikan kebahagiaan kepada yang mendapatkan, maka kita pun sebetulnya menanam kebajikan. Ada yang lebih tinggi daripada kerelaan yang jangka pendek, yaitu kerelaan yang jangka panjang. Kerelaan jangka panjang itu misalnya Anda mendirikan sekolah. Kenapa? Karena kerelaan jangka panjang ini maknanya adalah bahwa apa yang Anda berikan itu berusia panjang. Bukan hanya sekedar tadi garam yang dimasukkan atau nasi yang dimasukkan, beras yang jadi nasi kemudian masuk dan diproses dan dibuang. Tetapi kalau sekarang Anda membangun sekolah misalnya, maka ini nanti sekolah yang Anda bangun itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Ini kerelaan jangka panjang. Anda membangun wihara misalnya, itu juga kerelaan jangka panjang. Karena wihara bukan digunakan hanya dalam 1-2 hari saja, tetapi bisa sampai puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Saudara-saudara, kemudian Anda mungkin akan mencocokkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Sanggadana di masa Katina itu kita mempersembahkan 4 kebutuhan pokok para biku. Ada jubah, ada makanan, ada tempat tinggal, ya, kemudian juga ada obat-obatan. Kok sepertinya jangka pendek semua ya? Kecuali mungkin tempat tinggal ya. Tempat tinggal kalau membangun wihara dan sebagainya itu jangka panjang, tapi jubah kan jadi di jangka pendek, makanan jangka pendek. Kan tadi kita sudah tahu nasi ya diproses jadi selesai sudah besok, ya. Obat-obatan diminum ya selesai juga. Kok sepertinya jangka pendek? Saudara-saudara, ternyata pola pikir di dalam Dhamma tidak selalu seperti itu. Ketika ada seseorang mempersembahkan 4 kebutuhan pokok kepada para biku, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, maka sebetulnya persembahan ini akan digunakan untuk merawat kehidupan kebikuan. Merawat kehidupan kebikuan berarti merawat ajaran Buddha. Anda tentu memahami bahwa ajaran Sang Buddha ini sudah hampir 3000 tahun usianya.
Ya, tahun Buddhis kita sudah, tahun Buddhis berapa itu? 25, 64, 68. Wah, 25, 68 betul? 25, 68. Hampir 3.000 tahun. Itu kalau dihitung sejak Sang Buddha wafat. Jadi kalau dimulai sejak Sang Buddha mencapai pencerahan, tentu lebih lama lagi. Kok bisa bertahan sampai hampir 3.000 tahun? Mungkin nanti masih akan ribuan tahun ke depan. Kok bisa bertahan? Bertahannya adalah karena umat dari zaman ke zaman mempersembahkan 4 kebutuhan pokok itu. Sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Sandang itu adalah jubah, pangan itu adalah makanan, papan itu tempat tinggal, dan obat-obatan. Karena para umat di zaman-zaman yang dulu mempersembahkan 4 kebutuhan pokok untuk para biku, dan suasana katina seperti ini ada sejak zaman dulu, sejak zaman Sang Buddha, maka akhirnya sangga atau kelompok para biku ini dapat terjaga kelestariannya. Karena para biku ini terjaga kelestariannya, maka umat yang zaman dulu, katakanlah 2000 tahun yang lalu, dia telah mempersembahkan dana dalam jangka waktu yang panjang. Kelihatannya hanya dana nasi, mungkin hanya nasi 1 sendok, tetapi itu adalah dana yang panjang waktunya. Karena ternyata dari 1 sendok, 1 sendok, dan 1 sendok itu, dari hari demi hari, akhirnya kehidupan para biku itu terdukung dan bisa diwariskan ke generasi selanjutnya, diwariskan ke generasi selanjutnya, sampai saat ini dan sampai yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, Anda yang mempersembahkan 4 kebutuhan pokok pada kesempatan ini, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan, bukan hanya sekedar merelakan selembar jubah, bukan sekedar merelakan sepiring nasi, bukan hanya sekedar merelakan selembar selimut sebagai tempat tinggal, bukan hanya sekedar mempersembahkan 1 butir obat sakit kepala, tetapi sebetulnya Anda telah mempersembahkan dhamma dana, yaitu dana yang bertujuan untuk melestarikan dhamma, dana yang bertujuan untuk melestarikan ajaran Sang Buddha. Sehingga selembar jubah yang Anda persembahkan, sesendok makanan yang Anda persembahkan, selembar selimut atau spray yang Anda persembahkan, dan sebutir obat yang Anda persembahkan, sesungguhnya bernilai dhamma, sesungguhnya bernilai kelestarian dharma, dan itu menjadi dana yang sangat besar. Di dalam Dhamma dikatakan, dari seluruh dana, dhamma danalah yang tertinggi nilainya. Anda telah mempersembahkan dhamma dana. Saudara-saudara, ketika kegiatan Sanggadana di masa Katina itu ternyata adalah kegiatan yang berisi aktivitas kita untuk melakukan kebajikan, kemudian ternyata kebajikan itu bernilai dhamma dana atau upaya melestarikan dhamma, maka kemudian apakah yang disebut orang baik yang bisa menjadi lebih baik di dalam dhamma? Karena orang yang sudah mempersembahkan 4 kebutuhan pokok, dia yang mempertahankan, membantu melestarikan dhamma, ini bisa disebut sebagai upaya untuk menjadi baik. Ternyata ada lagi yang bisa ditingkatkan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik.
Kalau di dalam Dhamma dikatakan bahwa orang baik bisa menjadi lebih baik lagi apabila ia mampu mendorong, mampu menyemangati, memotivasi orang lain untuk juga berbuat baik. Jadi ternyata orang baik itu bukan hanya untuk diri sendiri saja. Pokoknya saya sudah baik, saya nggak pusing dengan orang lain. Saya setiap sanggadana di masa Katina, saya berdana. Saya kalau ada kesempatan wihara berbuat kebajikan, saya melakukan kebajikan. Ya, itu orang baik. Tetapi kalau kita mampu mendorong dan memotivasi orang lain lagi untuk berbuat kebaikan dengan caranya masing-masing, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, sekarang apa manfaatnya kita berbuat baik? Saudara-saudara, kalau kita mengingat kehidupan kita masing-masing, kita ini, kalau di dalam Dhamma dikatakan, saat ini kita ini hidup. Ya, kita tadi kan mulai beberapa menit yang lalu. Beberapa menit yang lalu ketika acara ini dimulai, kita pernah hidup. Tapi sudah tidak hidup pada beberapa menit yang lalu. Kita tidak bisa kembali ke jam yang tadi kita mulai. Kalau kita mau kembali, berarti nunggu besok. Tapi nunggu besok bukan hari ini. Jadi hari ini jam yang tadi sudah lewat, kita tidak bisa kembali lagi. Hari ini yang nanti 2-3 jam lagi itu akan datang. Tapi belum tentu kita ngalami. Jadi kalau di dalam Dhamma dikatakan bahwa kita ini hidupnya adalah saat ini. Tadi kita pernah hidup beberapa menit yang lalu, tapi sekarang sudah nggak hidup karena kita sudah tidak bisa kembali ke situ. Nanti kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Jadi hidup hanya saat ini. Kemudian di dalam Dhamma kita lalu membaca satu kalimat, hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kematian itu yang pasti. Jadi saat ini kita hidup, tapi sampai kapan kita hidup, kita tidak pernah tahu. Karena kehidupan ini tidak pasti. Apakah kira-kira Anda bisa memastikan akhir kehidupan Anda, kecuali misalnya beberapa negara di Eropa kemudian telah memberikan izin untuk mengaktifkan zat beracun untuk disuntikkan ke tubuhnya sampai kemudian mati. Ya, itu bisa menentukan jamnya ya. Jadi seperti kalau lahir, Anda kan sekarang sudah bisa memilih nih, ya, cucunya mau lahir kapan? Oh, bisa dipilih tanggal sekian, jam sekian, bisa. Ya, sudah pengalaman itu? Ya, belum? Oh, belum, ya. Ya, kapan-kapan dialamilah. Ya, diusahain. Nah, jadi kita bisa memilih itu. Mau tanggal yang bagus, tanggal double. Misalnya kalau ini sekarang bulan 11 ya, bulan Oktober sudah lewat ya, 10-10. Nah, nanti bulan depan 11-11 misalnya, 11-11-2024. Lahir bisa diatur. Kemudian di beberapa negara Eropa yang tadi mengizinkan, kematian juga bisa diatur. Saya mau meninggalnya pas hari kelahiran saya, 11-11 misalnya. Ya sudah, dipencet. Itu ada dimasukkan ke tabung, sudah dikasih beberapa cairan, kemudian kita tinggal pencet timernya, langsung masuk cairannya, tidur, amblas.
Itu ada. Ya, tapi ya kita sekarang berbicara yang bermoral saja, bahwa kalau cara seperti itu di dalam Dhamma adalah tidak bermoral. Kenapa? Karena membunuh makhluk saja kita tidak melakukan, apalagi membunuh diri sendiri. Kelahiran sebagai manusia itu sulit. Kalau kemudian kita sebagai manusia menyia-nyiakan kehidupan kita, kemudian kita membunuh diri kita, maka kita sebetulnya menyia-nyiakan kesempatan kita untuk mencapai peningkatan kualitas batin. Itulah kita sesungguhnya jadi kurang bermoral. Nah, saudara-saudara, sekarang kita pakai jalur normal saja, yang pelan-pelan kemudian usia makin bertambah, tenaga makin berkurang. Saya belum pernah bertemu dengan orang-orang yang usia bertambah, tenaga ikut bertambah. Rasanya saya tidak pernah ketemu itu. Tapi adanya yang usia bertambah, kemudian makin lama kok makin sulit ya. Ada orang latihan meditasi di sini, dia mengatakan, Bante, kenapa sekarang tanjakannya kok tinggi? Saya sampaikan, di sini ini tidak ada istilahnya yang mengembung dan mengempis. Jadi nanti buminya mengembung nggak kembali, jadi meninggi. Atau jaraknya kok sekarang jadi jauh-jauh ya Bante? Oh, di sini tidak ada memuai dan menyusut, sehingga begitu memuai nggak kembali, kok kayaknya jauh? Nggak ada. Loh, jadi kenapa? Kita yang umurnya tambah. Jadi jarak yang dulunya mestinya nyampenya gampang, akhirnya jadi jauh, naik, berat. Nah, kita harus menerima itu sebagai kenyataan. Kenapa? Usia sudah bertambah. Nah, saudara-saudara, ketika usia bertambah, kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Sebetulnya kita ini kemudian lalu menyadari, mungkin ini akhir ya dari perjalanan hidup saya. Kayaknya saya tidak lama ini mau menyelesaikan hidup saya. Apa ya yang mau saya selesaikan kemudian? Saudara-saudara, ada beberapa penyelidikan orang-orang yang akan berangkat menuju ke alam lain. Itu ternyata dia tidak memikirkan posisi dan kedudukannya. Jadi misalnya, aku ini kan dulu penguasa ya di daerah sini ya, saya tuan tanahnya di sini. Wah, kalau aku meninggal gimana ya? Ternyata tidak begitu. Jarang juga yang berpikir tentang keluarga, jarang juga. Jarang, ada tapi jarang. Ternyata yang lebih dipikir adalah, aku ini dulu hidupku kok tidak mengisi hidup dengan baik ya. Ketika aku sudah berbaring begini ini aku jadi nyesel. Kok aku tidak dulu berbuat baik? Kenapa? Karena ternyata kalau saya menjalin teman-teman saya dengan melalui media sosial dan sebagainya, itu ketika saya sakit, teman saya yang muncul tidak banyak. Di media sosial saya followernya ribuan, tapi yang datang 3 orang aja. Masa mewakili ini? Wah, padahal kalau saya bikin status apa-apa, wah ribuan orang nih, waduh komen macam-macam. Tapi ketika saya sakit, mereka nggak nengok. Jadi teman ini ternyata ya bolehlah dikatakan bukan yang sesungguhnya kalau tidak mau dikatakan abal-abal. Kadang-kadang kok kita bangga ya, follower saya ribuan. Aduh, itu cuman apa sih susahnya memfollow seseorang walaupun tidak ada kelakuannya yang real. Jadi dia lalu merenung, ketika aku sakit, ternyata teman-temanku ini nggak banyak juga. Kemudian keluarga juga sama. Saya punya keluarga, saya punya pasangan hidup, saya punya anak. Tapi begitu saya sakit, kok anak-anak ini punya alasan macam-macam ya. Katanya aku kan kerja di luar negeri ya. Waduh,
Aku kalau sudah pasti aja mau berangkat baru aku pulang. Ini cutinya susah. Cuti susah, nanti kalau cari kerjaan kan juga susah. Jadi nanti aja kalau sudah dipastikan kurang 3 hari atau apa ya aku ambil cuti terus pulang. Jadi ternyata aduh aku dulu nyekolahkan anak-anak jauh-jauh, kok ya nggak gitu ya. Terus pasangan hidup yang paling dekat, ini seharian pada kemana? Gatel punggung kok nggak ada yang garuk ke? Ternyata pasangan hidup, aku nungguin kamu kan nggak kerja. Kalau nggak kerja, biaya obatmu itu loh mahal. Aku sudah sakit masih bawa omeli. Ternyata pasangan hidup juga tidak bisa merawat kita dengan baik. Kira-kira gitu nggak para bapak ibu? Ya, ya toh. Lah kalau aku nggak kerja, duitnya dari mana? Kalau duit nggak punya, gimana pilih obatnya? Bayar susternya kan begitu. Jadi aku jungkir balik di toko. Kamu kan nggak ngapa-ngapain, kamu di sini aja. Saudara-saudara, akhirnya orang ini lalu menyadari bahwa harta yang saya cari nggak ada gunanya, posisi pangkat yang saya cari, saya capai selama hidup saya juga nggak ada gunanya. Kemudian teman-teman saya ternyata juga nggak berguna. Kemudian juga keluarga saya juga beralasan bermacam-macam. Jadi ternyata yang menjadi teman saya sampai akhir kehidupan itu adalah kebajikan saya. Dan kebajikan ini salah satunya adalah kerelaan. Sehingga kita lalu merenungkan, dalam kehidupan saya ini apa ya yang sudah saya lakukan, perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan. Misalnya, kita teringat, misalnya kita pergi ke India. Wah, ini ada beberapa orang sudah pernah ke India kan? Ada beberapa orang, tapi ya banyak yang mungkin belum. Nah, di dalam Dhamma disampaikan, ada kata-kata Sang Buddha yang menyampaikan bahwa kalau orang pergi ke empat tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha, ada tempat kelahiran, tempat pencapaian pencerahan, tempat pengajaran Dhamma, dan tempat beliau wafat. Nanti pada saat meninggal, ketika pikirannya ini menjadi teringat dengan hal itu dan berkesan dengan salah satu atau keempat-empat tempat tersebut, maka dia berpotensi terlahir di alam bahagia, terlahir di alam surga. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan kebajikan di kehidupan ini, bisa kebajikan itu berbuah di kehidupan yang selanjutnya. Ketika pikiran positifnya itu terbawa pada saat seseorang meninggal. Tadi dikatakan, ingat dengan empat tempat, salah satu saja 4 tempat suci itu akan mengkondisikan kita lahir di alam bahagia. Sekarang kita yang belum pernah pergi ke India tidak problem. Kita punya kebajikan-kebajikan yang sudah sering kita lakukan. Salah satunya adalah Sanggadana di masa Katina ini. Saya tadi sampaikan bahwa Sanggadana di masa Katina ini bukan satu-satunya kebajikan, tapi mengingatkan kita supaya di kehidupan sehari-hari, ayo kita lebih banyak memberi. Karena dengan memberi, kehidupan bermasyarakat itu akan terjaga, terjalin dengan baik. Dengan kita hanya meminta, maka kehidupan bermasyarakat itu menjadi tidak jalan. Tadi saya sudah sampaikan seperti itu kan. Nah, jadi sekarang dengan Sanggadana di masa Katina ini lalu kita ingat, oke, saya hanya sekali berbuat Sanggadana di masa Katina, tapi saya bisa berdana, merelakan pikiran saya merelakan ucapan-ucapan saya yang baik, saya merelakan tenaga fisik materi yang saya miliki, itu bisa saya lakukan setiap saat. Dan itulah sebetulnya yang pada saat nanti kita meninggal, itu yang akan kita bawa. Dan itu yang akan mengkondisikan kita terlahir di alam yang lebih baik. Seandainya tadi
kita berbicara tentang 4 tempat suci itu mengkondisikan kita lahir di alam surga atau alam bahagia, maka ketika kita mempersembahkan sanggadana dan kita berkesan dengan kerelaan yang kita lakukan itu, maka pada saat kelahiran kembali kita bisa terkondisi apakah di alam bahagia atau kita terlahir kembali sebagai manusia yang punya kesempatan mengenal Dhamma. Saudara-saudara, Anda yang telah merasakan manfaat melaksanakan Dharma, Anda yang merasakan kebahagiaan di dalam Dharma, kalau Anda ingin terlahir kembali mengenal Dharma sejak dari kecil, Anda terlahir dari orang tua Anda yang mengenal Dharma, Anda terkondisi untuk melaksanakan Dhamma di kehidupan sehari-hari, Anda terkondisi di kelahiran berikutnya itu bisa memahami ketidakkekalan sehingga mencapai pencerahan, maka mulailah sekarang perbanyak kebajikan. Kebajikan yang paling sederhana adalah kerelaan. Dengan mengembangkan kerelaan seperti yang kita latih pada saat Sanggadana di masa Katina ini, sebetulnya kita membangun jalan yang lebar untuk kita bisa hidup bahagia di dunia ini, karena kebajikan itu bisa berbuah di kehidupan ini dalam bentuk kebahagiaan. Kebajikan juga bisa berbuah dalam kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, yaitu kita terkondisi terlahir di lingkungan yang mengenal Dhamma. Tentu kita tahu bahwa terlahir di dalam daerah yang mengkondisikan kita mengenal Dhamma itu adalah termasuk berkah utama, karena bekal karma lampau yang kita miliki. Karma yang sekarang kita lakukan akan menjadi karma lampau di kehidupan kita yang mendatang. Apa yang Anda lakukan sekarang kebajikan secara maksimal, itulah yang akan mengkondisikan kebahagiaan Anda di kelahiran-kelahiran mendatang. Oleh karena itu saudara-saudara, Sanggadana di masa Katina ini jangan hanya berhenti berbuat baik hanya sampai kesempatan ini saja. Marilah kita mengisi kehidupan kita selalu berbuat baik dan terus berbuat baik. Karena perbuatan baik bukan hanya dengan benda dan materi saja, tapi perbuatan baik itu sesungguhnya bisa dengan tenaga, dengan ucapan, dan dengan pola pikir. Karena itu pada saatnya nanti, marilah kita mempersembahkan Sanggadana di masa Katina ini dengan pikiran yang jernih, dengan tekad yang kuat. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, saya akan terkondisi lahir kembali dengan mengenal Dhamma, praktek Dhamma sampai mencapai kesucian. Dan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan di kehidupan ini pun saya memperoleh kebahagiaan. Selamat Katina untuk Anda semua. Semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan, dengan kerelaan yang Anda lakukan, Anda selalu berbahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah tadi uraian Dhamma yang sangat luar biasa telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita ingat dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.